Halo anak-anak hebat, selamat datang di kelas online Miss Trinisa. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberi kesehatan, keceriaan, dan semangat belajar selalu. Hari ini, kita akan berdiskusi tentang organ pernapasan pada manusia. Yuk, simak dengan seksama. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Anak-anak pasti banyak yang masih bingung tentang sistem pernapasan manusia itu. Ya, sistem pernapasan adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Ini penting untuk menyediakan energi yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi utama dari sistem pernapasan ialah mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari tubuh, serta membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Sekarang kita lanjut pada pernapasan atau bernapas. Ayo, siapa di sini yang masih bertanya-tanya tentang bernapas atau pernapasan itu? Benar sekali, bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Coba kalian perhatikan gambar ini. Sekarang kita lanjut membahas satu persatu organ pernapasan pada manusia. Mulai dari organ pertama yaitu, ya tepat sekali, rongga hidung. Anak-anak, rongga hidung merupakan proses bernapas pada manusia. Diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Kemudian, kita lanjut pada organ pernapasan kedua, yaitu faring. Nah, faring ini merupakan proses setelah udara masuk ke hidung, lalu masuk ke faring. Pada faring terdapat episglotis yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Lalu, organ pernapasan ketiga ialah laring. Jadi, laring ini adalah proses setelah udara masuk ke faring, setelah itu masuk ke laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglotis yang otomatis tertutup saat menelan makanan, sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan keempat, yaitu trakea. Anak-anak, trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getar atau silia dan selaput lendir. Keduanya berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Trakea bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang satu menuju paru-paru kanan. Kemudian, organ pernapasan yang kelima adalah bronkus.
Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Organ selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus dan berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat bernapas. Organ pernapasan ketujuh adalah alveolus. Anak-anak, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Dan yang terakhir adalah organ paling penting di tubuh manusia, adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ vital manusia yang berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya anak-anak. Saya berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan ceria tentunya. Thanks for watching, see you next time.